Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا واجعل وزيرا من أهلنا. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita harus sering mengucapkan Alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah. Sebagaimana Nabi Sulaiman, beliau sering mengucapkan Alhamdulillah. Nabi kita Muhammad juga sering mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah yang telah memuliakan kita dari banyak hamba-hambanya. Betapa banyak hamba-hamba Allah yang tidak seperti kita. Berapa banyak yang Allah ciptakan dalam keadaan cacat. Berapa banyak yang Allah ciptakan dalam keadaan tidak beriman. Jadi kita ini dalam kenikmatan yang besar. Kita sempurna, akalnya sempurna, fisiknya juga sempurna, dan yang lebih penting lagi, kita ini termasuk hambanya yang beriman. Dan yang beriman dan yang tidak beriman itu banyakkan yang tidak beriman. Banyak yang tidak beriman. Kita termasuk yang beriman, alhamdulillah. Dan lebih alhamdulillah lagi, kita ini Allah pilih beriman dan melaksanakan salat di masjid. Itu juga pilihan Allah. Dan dipilih lagi oleh Allah, kita ini mau belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah nikmat. Itu adalah perlu disyukuri. Allah telah memilih kita, memuliakan kita dari banyak hamba-hambanya. Di mana kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani jalan menuntut ilmu, maka artinya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kita bersyukur, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga jalan ini diberikan oleh Allah sampai titik terakhir nafas kita.
kita meninggal dalam keadaan seperti ini, beriman, beramal saleh, dan menuntut ilmu dengan segala kekurangan tentunya, dengan segala kekurangan amal kita, tapi kita bermohon agar kita terus di atas jalan ini sampai wafat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang kemarin saya tidak bisa hadir, sebelumnya juga nggak bisa hadir, mohon maaf. Nah, pertemuan yang sebelumnya itu kita itu membahas sholat malam, keutamaan sholat malam, terus juga beberapa hal terkait sholat malam, bagaimana mengqadha sholat malam juga sudah kita bahas. Mengqadha sholat malam gampang ya, diqadha di waktu duha, jumlahnya 6, sudah selesai, sederhana. Setelah sholat malam ada pembahasan namanya sholat tarawih, tetapi karena sholat tarawih ini masih berapa bulan lagi, dia Maret ya, tanggal berapa Maret? Bukan Maret Pak, ada Muhammadiyah sini dah. Udah ngumumin belum? Biasanya udah diumumin. Maret kalau nggak salah ya. Apa Februari akhir? Berapa? Anggap Maret lah. Iya, anggap aja Maret. Berarti kan November. Maret 31 apa awal Maret? Awal Maret ya. 1 tahun ya. November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan. Jadi nanti pembahasan sholat tarawih kita bahas menjelang Ramadan. Ya, jangan sekarang. Nanti lupa. Nanti lupa. Nanti aja. Kita lewat dulu. Ya, baik. Nah, kita loncat ke sholat sunnah yang lain, yaitu sholat sunnah istikharah, terus ada sholat sunnah tasbih, ada sholat sunnah hajat, ada sholat sunnah taubat. Ini ada 4 sholat sunnah, nanti kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sholat istikharah. Istikharah itu artinya meminta yang terbaik. Istikharah itu meminta yang khair. Apa khair? Baik. Yang terbaik bahkan. Khair. Istikharah meminta yang khair, yang terbaik. Salat istikharah ini dianjurkan bagi seorang mukmin. Orang yang beriman kepada Allah, maka dia pasti akan menjadikan Allah sebagai tempat meminta tolong, Pak. Ya, orang yang imannya kuat itu pasti kalau ada apa-apa minta tolongnya sama Allah terlebih dahulu, sebelum sama manusia. Udah pasti. Dia akan berdoa kah? Dia akan sholat kah? Atau dia sedekah kah? Dia puasa kah? Banyak cara meminta kepada Allah. Banyak cara mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang beriman, yang kuat imannya, yakin bahwa pertolongan itu dari Allah, maka ketika ada perkara dia langsung mengingat Allah. Dia langsung mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nasta'in, memohon pertolongan. Jadi Allah menjadi tempat yang pertama dia meminta sebelum kepada yang lainnya. Yang lain itu hanya wasilah. Apa wasilah itu? Perantara saja.
yang Allah tunjuk lewat fulan, lewat fulan, lewat fulan. Tapi dia yakin segala sesuatu itu dari Allah Azza wa Jalla. Maka dia langsung meminta kepada Allah. Dia juga mengamalkan firman Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia menggantungkan harapannya kepada Allah satu-satunya. Dia tidak datang ke tempat-tempat lain. Itu orang yang beriman, yang qawi, yang kuat imannya. Dan contoh orang yang paling kuat imannya adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul tidaklah terdesak kecuali mereka salat, Pak. Salat itulah cara mereka mendekat kepada Allah. Tidaklah mereka terdesak dalam sesuatu pasti salat minta. Jadi Pak, ada namanya salat meminta. Jadi tidak sekedar berdoa, tapi mereka salat kemudian meminta. Salat dulu baru berdoa. Itu nanti namanya bisa salat hajat atau salat dalam keadaan terdesak. Nanti kita bahas tentang salat hajat. Tapi intinya, seorang yang beriman itu dan kuat, nggak semua orang beriman masalahnya. Orang beriman dan kuat imannya, dia pasti menjadikan salat sebagai tempat dia meminta tolong kepada Allah. Dan itu sudah diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar, nggak cukup, tambah dengan salat. Jadi salat itu tempat kita minta tolong. Ya, macam-macam salat, nanti ada salat istikharah dalam keadaan A, ada salat hajat dalam keadaan B, ada salat terdesak itu nanti dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi dia jadikan tempat menolong, tempat minta tolong itu Allah dengan cara salat. Sedangkan orang yang tidak kuat imannya, kemana dia minta tolong? Orang muslim bersyahadat tapi nggak kuat imannya, Pak. Kemana dia minta tolong? Biar nggak turun hujan, kemana dia minta tolong? Pawang hujan. Muslim, mukmin, dia ke pawang hujan. Itu dhaiful iman. Orang yang lemah imannya itu. Jangankan orang kafir lah, Pak. Orang kafir udah nggak usah ditanya lagi. Dia ke patung pun dipinta sama dia. Pohon pun diminta sama dia. Udah nggak jelas itu. Orang kafir itu adalah orang paling bodoh. Kedengeran nggak suaranya nih keluar? Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah, beliau mengatakan apa itu? Al-kafiru jahilun, al-kafiru ahmaqun, al-kafiru ahmaqun fid dunya wa ahmaqun fil akhirah. Orang yang tidak beriman itu, orang kafir itu bodoh di dunia, bodoh di akhirat. Di akhirat lebih bodoh lagi. Kaget dia, kenapa dibangkitin nih? Dia kagak tahu ada kebangkitan. Kagak beriman sih ente. Ya, dia kaget, ada hisab. Ente kagak beriman sih. Ente sangka kalau udah jadi jasad, udah jadi apa? Tanah, kagak dibangkitkan. Idza mitna wa kunna turaba. Apakah kalau kita sudah mati, sudah jadi apa? Sudah jadi tanah. Apakah inna lamab'utsun? Apakah kita akan dibangkitkan kembali? Itu mereka. Jadi mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan, tidak percaya akan hidup lagi, nggak percaya akan dihisab, nggak percaya ada neraka. Nanti di sono kelabakan tuh orang. Yang beriman aja kelabakan, Pak. Ini neraka ternyata begini. Ya, saya percaya ada neraka. Ternyata begini, ngeri. Ada hisab, ternyata hisab, ngeri. Kaget semua. Kebangkitan, saya percaya ternyata begini, ngeri. Udah pada tahu kita yakin, tapi kita aja yang yakin pun akan terkejut-kejut. Bagaimana mereka? Sama sekali nggak ada di otaknya itu kebangkitan. Nggak ada, Pak. Tanya aja mereka. Nanti dibangkitin lagi nggak? I don't know. Ya, saya nggak tahu. Ya, atau dibilang nggak jadi. Makanya Imam Zamakhsyari mengatakan mereka tuh nggak ngerti hakikat diri mereka tuh apa dan kemana. Karena mereka tidak berpegang kepada wahyu Al-Quran atau Al-Hadis. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jangankan orang kafir udah pastilah dia udah nggak jelas minta tolong kemana. Tidak ngerti dia akan tumpukan kemana harapan itu, yang nggak jelas. Sedangkan orang beriman saja menumpukan harapan kepada selain Allah banyak, Pak. Mereka adalah orang beriman yang lemah iman. Kemana dia? Kalau hujan, ke
pawang hujan. Nah, ini ngapain ini? Tapi dia berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu minta tolong. Bohong dia. Bohong dia. Bohong dia. Baca ayat kursi, Allahu la ilaha illahu al-hayy al-qayyum. Allah tiada Tuhan selainnya, yang maha al-hayy, yang maha hidup, al-qayyum, yang mengatur seluruhnya. Dia baca itu, tapi bohong, dia nggak percaya. Nah, ini orang-orang beriman tapi lemah iman. Dia minta tolongnya kepada selain Allah. Kalau ada jin di rumahnya, ada suara aneh-aneh, dipasangnya sama dia. Bawang putih digantung. Wah, itu lumayan nih bawang putih. Lumayan. Minyak, ya Pak? Minyak itu apa? Benda-benda aneh ya. Diletakkan di mana menyannya itu Pak? Depan pintu. Tapi dia beriman. Gimana? Tercampur antara keimanan dan kebatilan itu. Tapi gimana Anda ini beriman tapi kok begitu? Atau ditaruh di atas atap loteng kalau rumahnya ada yang nggak nyaman. Atau mobilnya biar selamat. Diapain? Dimandiin pakai kembang mobilnya. Atau ditempelin apa gitu. Ini gimana? Orang beriman tapi kok minta tolongnya ke benda-benda yang hina. Dia telah menghinakan diri dia. Dia telah menundukkan fitrah dia kepada sesuatu yang hina. Nah, ini kaum muslimin, ini adalah du'af, orang-orang yang lemah iman. Nauzubillah min dzalik. Dan orang yang begini lebih banyak daripada orang yang kuat. Ini terombang-ambing. Nggak ngerti gitu. Kalau ada masalah kemana? Ya kesana kesini. Hatinya kosong dari Allah. Ya, dia cari ke sana kesini, cari orang pintar sana sini dan sana sini. Nah, itu adalah orang-orang lemah iman. Orang yang kuat iman, dia akan minta tolong sama Allah. Dia baca Al-Fatihah. Ya, dia ikhtiar doa. Dia bacaan Al-Ikhlas, ya Allah lindungi saya. Dia mau keluar rumah, dia baca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dia baca dengan tekad yang kuat, iman yang yakin. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah, jalan. Kalau orang yang nggak kuat iman, dipakainya jimat-jimat keluar biar nggak hilang, biar selamat dan segala macam. Bahaya. Anak bayi biar nggak sakit, dikasihin bangle itu apa? Bangle. Anak nggak tahu bangle, pokoknya dikasih bangle. Ya, bismillah. Ya, dikasih kalung-kalung biar nggak sakit. Iya. Kalau orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, dia bacain Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupin Pak, diusapin ke tubuh anaknya. Untuk penjagaan kan? Mau keselamatan kan? Itu bacain. Tapi masalahnya kita nggak yakin. Padahal itu ayat bunyinya Qul a'udzu birabbil falaq min, aku berlindung kepada Allah pemilik subuh dari syarri, keburukan ma khalaq, keburukan yang Allah ciptakan semuanya. Keburukan yang besar yang Allah ciptakan semua. Saya berlindung. Masalahnya nggak kuat imannya, nggak ngerti. Akhirnya dia kebaca itu. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Itu gangguan luar semua itu. Yaitu gangguan keburukan ciptaan Allah, baik jin atau manusia atau binatang. Terus keburukan orang dukun, keburukan malam, keburukan orang yang benci dan hasad. Itu keburukan besar dari luar. Terus An-Nas, keburukan dari dalam, yaitu keburukan yang menggoda dari dalam tubuh dia, menjadi linglung, menjadi ragu, menjadi enggak gundah gulana. Itu semua itu udah ada obatnya, yaitu surat yang bapak-bapak juga hafal, Al-Falaq dan An-Nas, ditambah Al-Ikhlas untuk penguatnya.
Nah itu kalau orang beriman dia ke sana larinya. Atau tambah dengan ayat kursi. Kalau orang beriman. Tapi orang yang tidak beriman, kemana-mana dia minta tolong. Nah, sholat-sholat sunnah ini, Bapak Ibu sekalian, ini dibuat untuk kita minta tolong kepada Allah. Dan ini harus dipegang oleh seorang manusia. Ini alhamdulillah nih, sholat ini dari anak muda nih, alhamdulillah udah diajarin sama orang tua untuk ngejalanin ini. Ya, istikharah misalnya. Dari umur berapa? 19 tahun kita udah urusan yang penting nih, saya harus berangkat kemana nih? Terus saya mau berangkat ke Libya itu dulu mengerikan. Hampir semua saudara-saudara tuh nggak setuju. Karena apa? Karena Libya dulu momoknya mengerikan, teroris dulu. 2000 berapa itu ya? 2004. Nah, dengan istikharah lah itu. Dengan istikharah, bismillah udah saya berangkat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, istikharah ini penting. Nanti ada istikharah, ada yang lain, banyak lah pokoknya. Nah, jadi harusnya seorang muslim itu istikharah. Dalam hal-hal yang dia ragu. Dalam hal-hal yang dia nggak tahu ini mana yang terbaik. Kan gitu kan? Ini saya gimana nih? Ah, udah kalau udah kayak gitu tuh istikhir. Oh, usah pusing-pusing. Istikhir. Beli nggak ya rumah ini? Istikharah. Beli yang nggak ini? Istikharah. Nikah nggak sih sama dia? Istikharah. Kalau ragu langsung istikharah. Kuliahnya di mana nih? Ada dua pilihan. Istikharah. Jangan terlalu menggantungkan menyandarkan kepada manusia. Manusia itu ntar dulu yang kedua. Yang pertama kepada Allah dulu. Baru nanti silakan minta pendapat orang-orang yang mengerti. Silakan itu nggak apa-apa. Saya kerja di sini tuh di sini. Gimana nih? Bagusnya yang mana? Istikharah. Saya ragu nih, maju apa enggak nih? Istikharah. Gitu. Mau operasi apa enggak? Istikharah. Kalau bingung, istikharah. Nanti Allah akan tunjukkan itu. Nah, jadi kita punya banyak senjata, Pak. Tapi kita harus beriman dulu nih. Gak bisa asal-asalan. Belajar sholat istikharah. Begini caranya. Iya, belum tentu dilakukan kalau imannya lemah. Nah, jadi sholat istikharah adalah minta yang terbaik. Nah, sholat istikharah ini jumlah rakaatnya berapa? 2 aja. Dilakukan ketika kita sedang bimbang. Bimbang tuh bisa 2. Bisa karena ada 2 pilihan, A dan B. Atau 1 pilihan, tapi ragu. Cuman 1 sebenarnya, tapi ragu. Ambil nggak nih? Nah, ini namanya bimbang. Atau ada 2, ambil yang mana nih? Ini juga bimbang. Itu obatnya cuma istikharah. Nah, lagi-lagi banyak kaum muslimin ini yang dia bilang saya udah istikharah, tapi saya nggak dapat jawaban. Ente kagak yakin. Masalahnya di situ lagi. Tapi kalau ketemu dukun yakin dia. Ketemu dukun ya, penyakitnya di situ, Pak. Penyakitnya di situ. Ketemu fulan, yakin. Giliran suruh sholat istikharah gak yakin. Jadi Pak, Bapak Ibu sekalian, membangun keyakinan itu bukan saat ada masalah. Itu nanti kayak orang-orang yang diceritakan dalam Al-Quran. Wa idza massahu dharra wa idza massahu sarra. Dia kalau dia senang, dia lupa Allah. Kalau dia dharra, kalau dia kena musibah, baru dia berdoa kepada Allah. Orang-orang kayak begini nih kagak kuat ini. Doanya nggak kuat. Permohonannya nggak kuat. Karena dia kenal Allah hanya di waktu susah. Nah, jadi sebenarnya membangun kekuatan hati kita untuk bisa melaksanakan sholat istikharah, sholat hajat itu jauh sebelum pelaksanaan. Kalau sholat yang lain, sholat Jumat, sholat fardu, 5 waktu sholat sunnah itu silakan, itu otomatis kita lakukan. Tapi untuk istikharah, hajat, ya ini nggak bisa kalau nggak dari jauh-jauh hari membangun keyakinan kepada Allah. Sama dengan membaca Al-Fatihah.
Kita bacakan Al-Fatihah untuk diri kita, untuk anak kita, kita tiup. Atau Al-Ikhlas. Itu Al-Fatihah ditiup itu sunnah. Gak usah khawatir. Al-Fatihah tiup. Itu memang begitu dari Abu Sa'id Al-Khudri, hadis sahih. Itu membangun keyakinan kita bisa atau nyaman dengan baca Al-Fatihah dan meniupkan kepada sesuatu, kepada minuman, kepada anak kita, itu kepada yang sakit. Itu nggak bisa, Pak, ini mendadak begitu. Begitu juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini nggak bisa, ini harus dibangun dulu nih. Dibangun keimanan yang kuat, baru tuh tak bisa. Termasuk ini soal istikharah. Sama. Jadi mukmin itu simpel sebenarnya. Dia banyak masalah. Di dunia ini emang banyak masalah. Tapi dia dikasih oleh Allah jalan keluar. Antum maunya apa sih? Punya A, B, C. Istikharah. Maunya apa sih? Punya hajat. Salat hajat. Yang benar. Gitu. Nah, istikharah, balik lagi. Istikharah adalah salat apa tadi? Ragu-ragu. Jumlahnya 2 rakaat. Waktunya kapan? Waktunya bebas. Yang penting jangan habis subuh, jangan habis silakan. Doanya ada nih, panjang doanya. Hafal doanya enggak? Nah, doanya itu kalau bahasa Indonesianya, saya bacain aja ya, bahasa Indonesianya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi mengajarkan doa istikharah. Ya. Seperti beliau mengajarkan Al-Quran. Nah loh, keren sekali. Coba, berarti kan membangun keyakinan salat istikharah harus dibangun dengan keyakinan seperti yakin kepada benarnya Al-Quran. Yakin benarnya ini salat, bahwa ini salat benar. Bisa membawa saya kepada yang terbaik. Itu penting dibangun. Nah, Nabi ajarkan tuh, detail. Seperti Nabi mengajarkan kami Al-Quran. Kemudian kata beliau, jika kalian hendak melakukan sesuatu perkara, maka dan ragu maksudnya ya, maka sholatlah 2 rakaat dan bacalah. Ini baca doanya. Ya Allah, saya memohonkan pilihan menurut ilmumu dan memohon ketetapan atau takdir dengan kekuasaanmu. Juga saya memohon karuniamu yang besar. Sesungguhnya engkaulah yang maha berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkaulah ya Allah yang maha tahu dan aku tidak tahu. Engkaulah ya Allah yang maha mengetahui yang gaib dan aku tidak tahu. Jika engkau ya Allah, ya, engkau mengetahui bahwa urusanku ini disebut, bahwa urusanku ini, bahwa perkara ini disebut, bahwa ini dan ini adalah baik untukku. Lihat, untukku dalam agamaku. Itu yang pertama. Baik untuk agama. Saya pilih ini, jangan sampai saya nanti meninggalkan sholat. Gitu. Saya pilih ini, jangan sampai nanti agama saya luntur, saya maksiat, saya terkena zina, saya terkena ini dan itu. Itu tujuan pertama, istikharah agar pilihan kita nggak merusak agama kita. Berapa banyak orang milih, orang dapat kerja, rusak agamanya. Dapat kerja, nggak boleh pakai kerudung. Nah loh, akhirnya pakai kerudung dari rumah sampai depan pintu gerbang. Masuk kantor, buka kerudung. Nanti pulang kantor pakai kerudung lagi. Itu ada, Pak, kejadian begitu. Itu nggak baik buat agama itu, begitu kerja. Atau di tempat kerja akhirnya datang harta haram. Ya, kita menyangka, Pak, jangan sampai gini ya. Kita menyangka saya mau cari harta halal. Saya mau cari harta halal. Jangan Bapak kira itu harta haram nggak datang. Harta haram tuh bisa datang walaupun kita mau cari harta halal. Jadi ada tempat-tempat kita tempat halal, tapi ternyata ada harta halal, harta haram datang. Masuk rekening lah, atau ditawarin lah. Itu bisa begitu. Jadi harta haram itu akan datang kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga. Nah, ketika datang, itu godaan buat kita. Makanya kata Allah,
kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ambil yang halal. Karena bisa jadi ada di depan kamu yang tidak halal. Ambil yang halal. Karena bisa jadi ada di depan kamu yang enggak halal. Maka ada perintah ngambil yang halal, makan yang halal. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita nggak tahu mana yang terbaik buat agama kita. Nah, istikharah kita minta, ya Allah, kalau ini baik untuk agamaku. Agama dulu, baru untuk kehidupanku, baru untuk urusan dunia, untuk hidupku. Ya. Hidupku sekarang atau masa yang akan datang. Nah, ini penyakit manusia, selalu berpikirnya sekarang. Dia nggak pernah berpikir yang masa datang. Betapa banyak orang akhirnya menyesal di masa tuanya. Ya, berapa banyak Allah hinakan di masa tuanya. Sebab dia nafsu untuk ingin mendapatkan A dan B di masa mudanya dengan cara yang tidak baik. Berapa banyak, Pak? Jangan sampai kita seperti itu, naudzubillah min dzalik. Karena dia berpikir yang sekarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal tuhibbunal ajilah." Kalian itu suka yang cepat, suka yang sekarang, wa tadharunal akhir. Kalian enggak mikir akibatnya ke depan. Itu masalah kita. Pengen cepat kaya, judi online. Ya, Syekh. Mau cepat kaya, mau cepat ini bikin produk palsu biar cepat kaya. Ya, Syekh, akibatnya lihat ke depan. Lihat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Lihat 50 tahun ke depan. Apa yang terjadi pada Anda? Allah nggak akan diam, nggak akan biarkan. Ya, jadi kita itu minta tolong dalam istikharah ini untuk kebaikan sekarang dan yang masa akan datang. Ya, pokoknya hati-hati deh, Pak. Saya perhatikan banyak jago waktu di kantor. Udah selesai dari kantor, langsung melempem. Habis makin ngeri, kan kasihan. Mudah-mudahan Bapak di kantor baik. Selesai dari kantor, Bapak baik juga. Baik semuanya, rizkinya baik, kesehatannya baik. Enak kayak gitu. Kalaupun menurun yang soft. Mudah-mudahan sehat semua ya. Gitu. Jadi ya begitu. Artinya pikirin masa yang akan datang. Begitu juga kepada anak-anak kita itu. Saudara-saudara kita itu diajarin mikirnya tuh yang nanti. Jangan mikirin yang sekarang, karena nggak tahu apa yang nanti kejadian di sana itu. Nah, jadi di sini, ya Allah, jika perkara ini baik untukku. Ya, betapa banyak orang salah lah pokoknya. Dia pengen cepet-cepet punya A, punya B, punya C, akhirnya pengen punya rumah cepet gitu. Akhirnya itu rumah kesita sama bank, udah habis. Walaupun ada juga yang berhasil. Ya, itu semua. Tapi hati-hatilah, pokoknya jangan berpikir yang sekarang. Nanti aja dulu, sabar. Sabar. Di sini kita minta kebaikan yang sekarang atau yang akan datang. Kalau itu baik untuk agamaku, untuk kehidupanku, yang sekarang dan yang akan datang. Dan baik juga untuk akhiratku. Nah, ini penting juga. Jangan sampai merusak akhirat kita. Dan sebaliknya, maaf, kalau tadi baik, maka tetapkanlah untukku. Tapi kalau tidak baik untuk agamaku, untuk kehidupanku, cepat atau lambat, untuk akhiratku, maka jauhkanlah. Maka jauhkanlah, setelah kita minta, jauhkanlah waqdurli al khair. Setelah jauhkanlah kita minta, sekarang saya minta tetapkan kepada saya yang baik. Ini nggak baik, tolong jauhkan. Ketika kita mengatakan kepada Allah, jauhkanlah, kita harus mengucapkan dengan ridha. Ya. Ketika kita mengatakan dekatkanlah dengan penuh harap. Dekatkanlah kalau memang dia baik. Kalau dia buruk, jauhkanlah. Walaupun kita cinta, ya Pak, tapi kalau kita sudah ngomong kalaupun dia buruk, jauhkan gitu. Walaupun kita cinta ke barang itu. Gitu. Jadi nggak cuman ngomong doang. Ya, ada orang baca istikharah jangan-jangan karena dia suka nih. Dia ragu tapi suka, ngerti ya? Suka tapi ragu. Akhirnya yang dibaca yang depannya doang, belakangnya nggak dibaca. Kalau emang baik, ente gimana sih? Kalau emang baik, berikan saya. Ya, bacanya sempurna. Minta juga kalau emang buruk, buang jauh-jauh ya Allah. Baru nanti ditutup, beri saya yang terbaik. Beri saya gantinya yang baik. Oke? Faqduril khair. Berilah aku ganti yang baik, ketetapan yang baik. Dan ridhoilah aku dengan putusan yang baru itu.
Nah ini dibaca, sholat dibaca ini. Terus hasilnya apa? Hasilnya itu bukan mimpi. Nggak ada Nabi ngasih tahu hasil istikharah itu mimpi. Nggak ada. Nggak ada. Hasil istikharah itu nanti hati kita akan cenderung ke sesuatu itu. Misal gini, tadinya ragu, terus kita akan yakin, seyakin yang nggak bisa digoyang, yakinnya. Saya yakin. Yakin apa? Mundur. Saya yakin mundur. Ini saya sering ngalami ini. Peluang, tapi saya yakin saya mundur. Hati saya nggak nyaman ini. Saya mundur yakin. Padahal peluang. Berani mengungkapkan itu. Atau kalau ini mengerikan, tapi saya istikharah, saya akan katakan saya maju. Bismillah. Hati saya yakin ini baik. Begitu Pak. Muncul sebuah dorongan hati yang kuat. Gitu. Tek, maju. Bismillah. Nanti kalau udah maju hasilnya semua kelihatan baik. Gitu. Nah itu jadi bukan mimpi. Bukan mimpi. Ketika kita yakin ini baik, Allah buka jalannya satu kebuka semua. Ketika kita yakin ini buruk, Allah tutup jalannya. Begitu Pak pengalaman saya. Ditutup, oh ini udah. Saya mundur, ternyata benar. Ini oh benar, ternyata benar. Itulah jawaban istikharah. Jadi kaum muslimin rahmati Allah, istikharah itu nikmat, ya, petunjuk yang baik untuk perkara kehidupan kita. Nah itu aja. Ada yang mau bertanya? 6. Nah, saya belajar yang pertama setelah sholat. Kalau bisa disujud, maaf. Tunggu bentar azan ya. Sujud. Bisujud, yang kedua di luar sholat juga dibaca. Bahkan lagi jalan pun baca aja. Kalau kita dalam status istikharah, saya lagi istikharah nih. Lagi ada problem, saya mau minta petunjuk. Lakukan sholat, baca doanya dalam sujud, baca doanya di luar sholat berkali-kali. Lagi jalan, lagi di mana, terus minta, ngerti? Doanya terus diulang-ulang, ya. Tapi di sholatnya dilakukan. Paham maksud saya? Jadi jangan doa itu hanya di sholat, enggak, keluar sholat terus. Saya masih bingung ya Allah, terus minta terus. Nanti kurang, belum yakin lagi, silakan sholat lagi, gitu. Silakan sholat jeda sehari, besok enggak, belum yakin lagi, besok lagi gitu. Kasih jeda. Tapi doanya Pak, terus saja diulang. Doanya terus diulang dalam sholat 5 waktu, dibaca lagi. Sholat subuh, zuhur, sujud, dibaca lagi. Gitu. Sampai Bapak yakin, tek. Nah, itu ketemu itu. Udah, bismillah. Tawakkal 'ala Allah. Kalau udah yakin, kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah benar-benar yakin, tawakal 'ala Allah. Enggak usah macam-macam. Tawakal 'ala Allah. Maju dan tawakal 'ala Allah. Wallahu a'lam. Selesai. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.